Aku tidak terima istri keduaku menyinggung istri pertamaku. Aku duda 3 anak yang berusia 35 tahun. Aku menikah muda saat itu. Usiaku dan istriku masih 18 tahun. Kami dari keluarga sederhana. Pernikahan kami juga sederhana, tapi kami sangat bahagia. Kami merintis semua dari nol. Kami pun hidup kos di awal menikah. Hingga akhirnya kami mengontrak rumah kecil karena kami sudah punya 1 anak di tahun pertama kami menikah. Kami bekerja sebagai konten kreator YouTube, disambi jualan online sebelum YouTube menghasilkan uang. Kami merintis semua dari nol. Kadang jualan online tidak laku, sehingga kami tidak punya penghasilan untuk makan dan kuota. Kalau sudah seperti itu, aku kadang ngojek atau jadi kuli di pasar. Bahkan untuk biaya lahiran anak pertama kami, aku harus pinjam ke saudara. Tapi alhamdulillah, istriku tidak hanya cantik rupa, tapi juga hati dan jiwanya. Dia sabar menjalani rumah tangga denganku, dengan segala kekurangan dan keterbatasan ekonomi. Kami saling support dan semangat. Setelah 1,5 tahun merintis YouTube, akhirnya kami menghasilkan uang dari YouTube. Kehidupan kami mulai membaik. Soal makan, kami sudah tidak pusing lagi. Bertahun-tahun kemudian, penghasilan di YouTube semakin menjanjikan. Kehidupan kami semakin membaik. Istriku sangat pandai mengatur uang. Dia memprioritaskan tabungan masa depan untuk 3 anak kami. Rumah tanggaku sangat baik, hanya ada masalah kecil saja. Anak-anak sehat, kami juga bisa membahagiakan orang tua. Hingga setelah melahirkan anak ketiga kami, istriku sering sakit. Aku kira sakit biasa, tapi ternyata dia terkena kanker yang baru diketahui setelah setahun istriku sering sakit, karena dia sangat takut untuk periksa ke rumah sakit. Aku pun mengusahakan kesembuhan istriku, kemanapun jalan pengobatan aku tempuh dan jalani. Tapi Allah berkehendak lain. Di usia anak ketiga kami yang baru 1 tahun, istriku meninggalkan kami berempat. Sampai beberapa tahun aku menduda. Banyak wanita yang mendekatiku, tapi aku tidak merespon, karena aku sangat mencintai istriku. Hingga suatu hari, aku bertemu dengan seorang wanita yang sekarang menjadi istri keduaku. Kami bertemu di sekolah anakku. Saat aku mengantar mereka, dia mengantarkan keponakannya. Semakin hari, anakku semakin dekat dengannya. Mereka terlihat nyaman dan bahagia. Anak pertamaku yang berusia 9 tahun memintaku agar aku menikahi wanita itu. Aku sebenarnya belum cinta dengan wanita itu, tapi demi anakku, aku akan menuruti keinginannya. Kami pun lamaran. Sebelum ijab kabul, aku menjelaskan kalau aku masih sangat mencintai mendiang istriku. Jadi jangan kamu mengusik 1 kamar di rumahku yang ada barang istriku di sana. Karena sampai detik ini aku belum bisa melupakan istriku. Dia setuju dan mengerti dan berkata akan menerima. Kami pun menikah. Baru 1 tahun sudah banyak masalah yang timbul. Dia selalu ingin menjadi seperti mendiang istriku. Bahkan dia berani mengusik kamar dan barang-barang peninggalan istriku dari baju dan segala macam. Padahal dia sudah janji tidak akan mengusik barang istriku. Tapi dia malah melanggar janjinya. Aku berusaha sabar dan menahan amarahku. Aku minta dia kembalikan. Aku akan belikan yang baru hingga dia kalap habis puluhan juta untuk membeli semua kemauannya. Aku tidak masalah karena aku pun mampu membelikannya. Lagian membahagiakan istri juga tanggung jawabku. Tapi setelah semua aku belikan, masih saja dia mengusik barang mendiang istriku. Padahal aku tidak pernah menuntut dia agar seperti istriku. Aku mau dia menjadi dirinya sendiri. Tapi dia masih saja ingin seperti istriku. Hingga puncaknya dia menghina dan merendahkan istriku dengan perkataannya. Dia mengatakan istriku seperti wanita murahan dan pakai pelet apa sehingga sudah mati, tapi aku masih sangat cinta. Aku sangat marah sekali. Semua keinginan dia sudah aku turuti, mulai dari mengganti semua foto di rumah dengan foto kami,
menghapus semua foto di HP-ku, tapi kini dia malah menghina istriku karena aku melarang dia memakai barang-barang mendiang istriku. Aku sudah habis kesabaran menghadapi sifat kekanakan yang istri keduaku miliki. Malam itu aku keluar rumah untuk menenangkan diri sambil bermain ponsel, melihat sosmedku yang masih ada foto istriku. Aku sampai menangis karena sudah merasa bersalah telah menikah lagi dengan wanita yang sudah menghina dia. Aku pun terpikir mengecek tabungan anak-anak. Selama 7 bulan terakhir tidak pernah ada penambahan uang. Padahal aku sudah menyuruh istriku untuk mentransfer 80 juta setiap bulan untuk tabungan masa depan anak. Semua hasil kerja aku suruh istri yang mengelola. Penghasilan YouTube bisa sampai 150 hingga 180 juta per bulan. Masa hanya 80 juta aku suruh transfer, dia tidak lakukan. Besoknya aku tanya uangnya kemana. Kok sampai habis tapi tidak ada tabungan masuk untuk anak-anak. Padahal kami tidak punya cicilan atau hutang. Kalau dikurangi biaya hidup dan rumah, habisnya hanya sekitar 20 atau 30 juta. Entah apa yang dibeli istriku, sampai tabungan anak tidak dia isi. Aku kira dia ibu yang baik untuk anakku, tapi aku salah sudah menjadikan dia istri. Setelah kejadian itu, dia bukannya minta maaf, tapi justru semakin kurang ajar. Dia setiap hari memaki mendiang istriku. Bahkan sampai membanting fotonya di depan anakku. Aku habis sabar. Aku talak dia saat itu. Kulanjutkan ke pengadilan. Sudah cukup aku bersabar. Aku tidak ingin anakku menjadi trauma karena orang tuanya bertengkar. Lebih baik aku mengurus anak-anakku sendiri. Punya istri hanya menyakiti aku, anakku, dan mendiang istriku. Sekarang aku sudah tenang karena kehidupanku kembali seperti dulu walau tanpa istriku lagi.